Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali teman-teman dan mudah-mudahan kita selalu semakin sehat, semakin semangat, semakin termotivasi untuk bisa menghilangkan segala sensasi baik itu yang datang secara fisik maupun yang datang secara pikiran ya atau psikologis teman-teman. Eh, Pada kesempatan kali ini saya sedikit banyak menyikapi terkait fenomena atau keluhan yang banyak dirasakan oleh sebagian besar para penderita asam lambung ya, karena saya melihat di berbagai postingan di grup media sosial yang isinya adalah orang-orang yang mengalami masalah asam lambung itu rata-rata adalah mengeluhkan terkait adanya sesak ya, adanya sesak begitu. Jadi banyak teman-teman yang mengeluhkan adanya sesak. Nah, yang perlu teman-teman sikapi bahwasanya kondisi sesak dengan mepeg itu agak 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 berbeda ya teman-teman ya. Kenapa gitu kan? Kita mengalami yang namanya tidak enak di area pernapasan akibat dari asam lambung. Biasanya kondisinya itu kita mudah cepat ngos-ngosan ya, ataupun yang paling sering juga kita biasanya sering napasnya tidak plong, banyak ngarenghapnya kalau kata bahasa Sunda menjadi gitu kadang seperti itu. Nah, itu kondisi itu sudah pernah saya ceritakan teman-teman ya, karena ketika kita mengalami masalah di organ lambung begitu kan. Nah, lambung itu biasanya memproduksi asam lambung secara berlebih dan memang yang dia berakibatnya adalah adanya gas, teman-teman. Gas. Nah, gas itu ibarat lambung itu adalah balon. Ketika gasnya semakin banyak, lambung pun akan semakin membesar, teman-teman. Gitu. Jadi akan semakin mengembang. Nah, akibat dari lambung yang semakin mengembang itu adalah menekan organ-organ di sekitar lambung itu atau yang ada di dekat lambung. Yang ada di dekat lambung itu organ-organnya adalah paru-paru. Jadi ada tekanan tersebut yang mengakibatkan napas kita memang agak kurang kurang plong begitu. Jadi banyaknya kita sendawa, kentut gitu kan, buang angin gitu. Itu adalah akibat dari adanya gas ya, perut kerubuk-kerubuk gitu. Itu biasanya adanya salah satunya adalah adanya gas ya yang berlebih di lambung. Nah, sedikit cerita teman-teman, karena profesi saya adalah sebagai seorang perawat juga ya. Posisi saya sebagai seorang perawat tenaga medis. Saya lulus 2014 untuk sarjana keperawatan dan 2015 untuk profesi nurse ya. Dan 2015 saya bekerja di sekolah tinggi ilmu kesehatan ya, Kabupaten Kuningan. Jadi sekolah tinggi ilmu kesehatan Kuningan. Saya kerja di Stiku di kabupaten saya dari 2015 sampai dengan 2019 teman-teman. Jadi saya ngajar di S1 keperawatan dan profesi nurse. Selanjutnya 2019 saya juga sempat ke lapangan. Jadi saya bekerja sebagai perawat murni ya, tidak mengajar. Dari 2019 sampai dengan 2022 kemarin saya bekerja di RSUD di kabupaten saya. Saya bekerja di ruang penyakit dalam dan di ruang COVID-19 kemarin pada saat pandemi. Nah, pada saya jadi perawat pun banyak ya keluhan pasien yang mengatakan bahwa dirinya sedang mengalami sesak napas gitu kan. Nah, biasanya ketika perawat melakukan pengkajian kepada pasien yang mengalami kondisi sesak napas, itu perawat biasanya menilai dengan cara satu adalah frekuensi napasnya, teman-teman. Jadi pengembangan dadanya atau frekuensi napas si pasien itu berapa kali dia dalam 1 menit bernapas gitu kan, itu kita nilai, teman-teman. Cara menilainya dalam 1 menit. Jadi kalau misalkan memang tadi napasnya dia kondisinya cepat ya, lebih dari 24 kali per menit, itu bisa dikatakan si pasiennya itu mengalami sesak napas begitu. Nah, itu kita menilainya dari area sana gitu kan. Selanjutnya kita tanyakan keluhan, ya udah pasti ya, dan kelihatan dari kondisi keadaan umum pasien juga ketika pasien sedang mengalami sesak itu sudah tampak kelihatan begitu.
sudah tampak kelihatan bahwa oh iya dia mengalami sesak. Tetapi ada cara yang memang lebih simpelnya lagi, ya perawat biasanya menggunakan satu alat teman-teman di ruangan itu, kita katakan ya, kita sebut ini adalah alat ini mudah-mudahan terlihat ya, ini adalah oximetri teman-teman. Mungkin pada saat kemarin pandemi COVID ini menjadi satu alat yang banyak disimpan di rumah-rumah untuk mengecek kadar oksigen di dalam tubuh seseorang, begitu. Jadi ada yang namanya SpO2 ya, atau saturasi oksigen. Itu untuk menilai kondisi tubuh kita, apakah kondisi tubuh kita ini memang kekurangan oksigen ataupun tidak. Karena kondisi sesak napas itu bisa mengakibatkan kurangnya oksigen di dalam tubuh kita. Begitu. Nah, cara yang akuratnya untuk membedakan apakah dia sesak atau mepek, biasanya kita gunakan ini teman-teman. Jadi ini tinggal dihidupkan saja alatnya ya. Nah, kita masukkan ke jari kita. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti akan muncul angka ya teman-teman ya. Nah, ini akan muncul angka. Ini karena di kamera ini terbalik ya posisinya. Nah, ini di kamera di angka saya ini menunjukkan 97 ya. Nah, ini nanti akan naik ya seiring dengan kadar oksigen di dalam tubuh kita. Begitu. Nah, 96. Saya contohkan saja, di sini adalah saturasi oksigennya tadi 97 ya. Nah, yang paling atas yang ada klipnya itu, nah di sini 96 ya, sekarang 96 turun. Nah, ini nanti tunggu dulu ya, tidak langsung kita mengecek, oh ini saturasi oksigennya kurang gitu, tidak. Tapi kita tunggu dulu, biasanya dalam 1 menit karena akan naik ya. Nah, ini juga akan naik. Karena saya sambil ngomong biasanya memang juga berpengaruh ya 98 ya. Nah, 98 teman-teman yang ada gerak-geraknya itu, dan bawahnya itu adalah nadi. Nadinya karena posisi kameranya terbalik, di sini ada 78. Nah, 98 itu adalah saturasi oksigen yang dikatakan normal. Karena normalnya itu biasanya 95 sampai dengan 100. Kalau misalkan memang kurang dari 95 itu dapat diindikasikan bahwa memang betul pasiennya sedang mengalami sesak gitu. Apalagi kurang dari 92 teman-teman, atau malah mungkin kurang dari 90 gitu. Jadi nanti ketika teman-teman untuk memudahkan ya, ini 99 teman-teman, alhamdulillah ya, bagus. Nah, bawahnya 81, 80. Nah, yang bawahnya itu 78 ya ini. Nah, 79 itu adalah nadi kita. Nah, gitu. Jadi yang atasnya itu adalah saturasi atau kandungan oksigen di dalam tubuh kita, dan yang bawahnya itu adalah nadi kita, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu alat yang bisa memudahkan untuk mengecek apakah teman-teman benar mengalami sesak napas ataukah memang teman-teman hanya mengalami mepeg ya, mepeg atau tidak enak di area pernapasan. Nah, tadi kembali lagi ketika memang kurang dari 90 atau kurang dari 92, biasanya kita membantu untuk pasang oksigen ya, oksigen di ruangan. Nanti disesuaikan berapa liternya. Itu mungkin saya tidak membahas itu, tetapi penggunaan alat ini tadi ya, penggunaan alat ini untuk memudahkan kita apakah kita mengalami sesak napas ataukah kita hanya mengalami mepeg. Mepeg dalam artian itu ya tadi ya, tidak enak di area pernapasan saja. Nah, sebenarnya alat ini tidak usah teman-teman punya di rumah ya, tetapi kalau misalkan memang ada rezekinya, ya mangga saja, barangkali memang mau beli di pasar online juga, di toko online banyak ya alat-alat yang seperti ini. Mungkin kisaran harganya kurang dari 150 ribuan, tetapi yang paling saya tekankan ketika teman-teman memang nanti ada rezeki dan membeli alat yang seperti ini, jangan sampai istilahnya dikit-dikit ngecek gitu kan, karena itu juga akan menimbulkan yang namanya kebiasaan buruk yang ujung-ujungnya kemungkinan besar nanti akan mengakibatkan teman-teman susah untuk lepas dari ini gitu. Jadi ada sindrom ketika teman-teman dikit-dikit ngecek, jadi nanti kebiasaan ngecek lagi gitu. Jadi itu nanti akan agak lumayan untuk menghilangkan kebiasaan itu. Jadi pada prinsipnya untuk kegiatan hari ini ya, ketika teman-teman mengalami mepeg ya atau tidak plong napasnya, itu merupakan satu hal yang wajar ya, selagi teman-teman memang tidak gitu kayak orang sesak ya, napasnya tidak lebih dari 24
24 kali per menit. Nah, itu adalah hal yang normal. Jadi mepeg ataupun rasa tidak plong itu hal yang normal. Kalau misalkan memang teman-teman mengalami hal yang seperti itu, ya rileks saja teman-teman. Rileks, coba tarik napas sambil dari hidung, buang dari mulut. Ambil dari hidung, buang dari mulut. Jadi lama-kelamaan juga nanti akan semakin rileks, akan semakin memudahkan kita juga untuk bernapas teman-teman. Nah, mudah-mudahan video singkat saya bisa bermanfaat ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana itu sesak dan mana itu mepeg ya, atau mana itu napas kurang plong begitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa membantu saya untuk komen di bawah ya, jika memang ada kata-kata saya yang salah menginformasikan ataupun memang ada sesuatu yang akan didiskusikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa komen di bawah, dan mudah-mudahan bisa ikut untuk subscribe, karena subscribe teman-teman bisa semakin menyemangati saya untuk membuat video, dan mudah-mudahan jika bermanfaat video ini bisa di-share ya. Salam sehat dari saya. Jangan putus asa, selalu bersabar dan tetap semangat, dan kita tetap harus bisa membedakan mana keluhan sesak, mana keluhan akibat sensasi dari asam lambung. Terima kasih dari saya, hatur nuhun. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.